Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimas Almina Biha. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran Kooperatif Partisipatif terhadap kemampuan interaksi sosial anak usia 5-6 tahun di RA Ikhwanul Muslimin Kecamatan Kecil Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Baiklah, saya akan menjelaskan PPT dari proposal penelitian yang sudah saya buat. Gimana? Pertama, saya ucapkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan dan kemudahan, dan saya bisa menyampaikan hasil dari proposal penelitian kuantitatif saya. Yang saya hormati Ibu Maisarah MPD selaku dosen dan pembimbing proposal penelitian saya. Terima kasih kepada Ibu Maisarah MPD yang telah membimbing saya, dan saya dapat menyelesaikan proposal penelitian kuantitatif saya. Baiklah, saya akan menjelaskan dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan dan memiliki pendidikan lebih lanjut. Dan saya mengambil menurut pendapat Harlock menjelaskan bahwasannya pola pikir sosial tersebut terlihat bahwa anak mulai menunjukkan rasa ingin tahu mereka, rasa ingin diterima oleh orang lain. Semakin bertambahnya usia anak, semakin meningkat interaksi terhadap sesama. Dan anak mandiri adalah anak yang mampu berpikir dan berbuat untuk dirinya sendiri. Anak yang mandiri biasanya aktif, kreatif, kompeten, tidak tergantung pada orang lain dan tampak spontan. Dan di bagian bab 1 pendahuluan, di sini terdapat perumusan masalah. Perumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, apakah pengaruh strategi pembelajaran kooperatif partisipatif terhadap kemampuan interaksi sosial anak usia 5-6 tahun di RA Ikhwanul Muslimin? Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh pembelajaran kooperatif partisipatif terhadap kemampuan interaksi sosial anak usia 5-6 tahun di RA Ikhwanul Muslimin? Dan yang ketiga, adakah pengaruh pembelajaran kooperatif partisipatif terhadap kemampuan interaksi sosial anak usia 5-6 tahun di RA Ikhwanul Muslimin? Bagian bab 2 tinjauan pustaka ada beberapa teori. Saya di sini mengambil yang pertama kerangka teoritis, yaitu hakikat anak usia dini. Saya akan menjelaskan pendidikan anak usia dini. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Di dalam bab 2 tinjauan pustaka, di sini saya mengambil karakteristik anak usia dini. Yang pertama, anak bersifat unik. Yang kedua, anak mengekspresikan perilakunya secara spontan. Dan yang ketiga, anak bersifat aktif dan energik. Dan yang keempat, anak itu egosentris. Dan yang kelima, anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusiasnya terhadap banyak hal. Dan yang keenam, anak bersifat eksplorasi, berjiwa petualang. Dan yang ketujuh, anak umumnya kaya dengan fantasi. Yang kedelapan, anak masih muda frustasi. Yang kesembilan, anak masih kurang pertimbangan dalam bertindak. Dan yang kesepuluh, anak memiliki daya perhatian yang pendek. Yang kesebelas, masa anak merupakan masa belajar yang paling potensial. Yang ke-12, yang terakhir, anak semakin menunjukkan minat terhadap teman. Akan menjelaskan perkembangan interaksi sosial anak usia dini. Definisi perkembangan interaksi sosial. Saya mengambil teori menurut Abdul Shani mengatakan bahwa mengenai interaksi sosial sendiri diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial timbal balik yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang secara perseorangan.
antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang dengan kelompok-kelompok manusia. Bonner dalam Ahmadi mengatakan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih di mana kekuatan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Indikator yang saya pakai dalam perkembangan interaksi sosial ini, yang pertama bersikap kooperatif dengan teman sebayanya, yang kedua menunjukkan sikap toleran, yang ketiga dapat memahami peraturan dan disiplin, yang keempat menunjukkan rasa empati, yang kelima dapat beradaptasi dalam kelompok, yang keenam dapat berkomunikasi dengan teman sebaya dan orang lain, yang ketujuh dapat bekerja sama dan berbagi, dan yang kedelapan dapat menghargai dan membantu orang lain. Menjelaskan tentang faktor-faktor perkembangan interaksi sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berinteraksi sosial anak dalam penelitian ini berasal dari dalam diri anak, faktor internal, dan berasal dari luar diri anak, faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari konsep diri anak dan minat sosial pada teman sebayanya, sedangkan faktor eksternal terdiri dari pengaruh teman sebayanya, dorongan dari guru, dan tingkat pendidikan orang tua. Dan menurut Harlock mengemukakan bahwa konsep diri merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki orang tentang diri mereka sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya perkembangan interaksi sosial. Ialah minat sosial dalam hal ini penting untuk dimiliki anak. Proses interaksi yang dilakukan anak akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didasari dengan minat untuk berinteraksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar strategi pembelajaran kooperatif partisipatif. Pengertian strategi pembelajaran anak usia dini, yaitu menurut Wegulo, istilah strategi pada mulanya digunakan dalam kedunia militeran. Strategi berasal dari bahasa Yunani atau stragos, yang berarti jenderal atau panglima, sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejeneralan atau ilmu kepanglimaan. Strategi dalam dunia kemiliteran berarti cara pengguna seluruh kekuatan militer untuk mencapai tujuan perang. Menurut Halima, dalam perkembangan selanjutnya, istilah strategi tidak lagi hanya untuk dunia kemiliteran. Berdasarkan berbagai pandangan tentang tujuan dikembangkannya, strategi pembelajaran adalah dalam rangka perkembangan kognisi dan aktivitas belajar peserta didik, merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Di dalam PPT ini juga saya buat menurut Sujiono secara khusus tujuan pendidikan anak usia dini adalah yang pertama, agar anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu beribadah serta mencintai sesamanya. Dan yang kedua, agar anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya, temukan gerakan motorik kasar dan motorik halusnya, serta mampu menerima rangsangan sensorik. Dan yang ketiga, anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat bermanfaat. Yang ketiga, anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat bermanfaat untuk berpikir dan belajarnya. Dan yang keempat, anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan secara sebab akibat. Dan yang kelima, anak mampu mengenali lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat, dan menghargai keragaman sosial dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri yang positif dan kontrol diri. Dan yang terakhir, anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada berbagai bunyi, serta menghargai karya kreatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pembelajaran kooperatif partisipatif. Menurut John Mayers, pembelajaran kooperatif partisipatif berkembang di Amerika Serikat yang bersumber dari pemikiran John Dewey tentang pentingnya belajar sosial dan pemikiran Kurt Lewin tentang dinamika kelompok. Pembelajaran kooperatif partisipatif sering dimaknai sebagai keterlibatan peserta didik dalam tahap-tahap pembelajaran kooperatif partisipatif, yaitu yang pertama penjelasan materi,
Tahap penjelasan materi ini merupakan proses penyampaian pokok-pokok materi pembelajaran sebelum peserta didik belajar dalam kelompok. Tujuan utamanya dalam tahap ini adalah meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap pokok materi pembelajarannya. Dan yang kedua, belajar dalam kelompok. Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok materi pembelajaran, selanjutnya mereka diminta untuk belajar dalam kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Jadi dia itu lebih kemandirian anak. Dan yang ketiga, penilaian. Penilaian pembelajaran kooperatif partisipatif dilakukan berdasarkan prestasi individu dan kelompok. Hasil akhir setiap peserta didik merupakan penggabungan antara prestasi individu dengan kelompok, kemudian dibagi dua. Dan yang keempat, pengakuan tim atau team recognition. Pengakuan tim dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada kelompok atas prestasi yang dicapai oleh kelompok. Manfaat pembelajaran kooperatif partisipatif menurut Wikipedia merumuskan pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning sebagai situasi ketika terdapat dua atau lebih orang secara bersama-sama dengan memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain, meminta informasi satu sama lain, mengevaluasi ide-ide satu sama lain, dan memantau pekerjaan satu sama lain. Baiklah, di sini terdapat kelemahan dan kelebihan pembelajaran kooperatif partisipatif. Strategi pembelajaran kooperatif partisipatif atau partisipatif cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dan direkomendasikan oleh para ahli pendidikan untuk digunakan dalam pembelajaran mulai dari pendidikan anak usia dini. Rekomendasi tersebut dikemukakan karena pembelajaran kooperatif partisipatif merupakan bentuk pembelajaran yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran yang selama ini memiliki berbagai kelemahan. Yang pertama, beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan dan orang lain. Dan saya akan menjelaskan juga di bagian bab 2 tinjauan pustaka ini ada penelitian relevan. Di sini saya mengambil penelitian yang dilakukan Ulfa Latifah dan kawan-kawan yang berjudul Upaya Meningkatkan Interaksi Sosial Melalui Permainan Tradisional Jamuran pada Anak Kelompok BTK Kuncup Sari Semarang tahun pembelajaran 2014-2015. Dan yang kedua, saya mengambil penelitian yang dilakukan Ika Rohmawati dan kawan-kawan berjudul Pengembangan Model Cooperative Learning melalui Chinese Games untuk meningkatkan kemampuan kerjasama anak usia dini 5-6 tahun 2017. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan Suroningsih berjudul Pengaruh Pemilihan Tema dan Partner dalam Cooperative Play terhadap peningkatan perilaku sosial pada anak usia 5-6 tahun di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, tahun 2013. Dan yang keempat, penelitian yang dilakukan Sayuk KD Eka Puspita dan kawan-kawan yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe BCCT berbantuan media audio visual untuk perkembangan bahasa pada anak kelompok B3 TK Kumara Jaya tahun 2014-2015. Dan di sini saya membuat pengajuan hipotesisnya berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir ini. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh strategi pembelajaran kooperatif partisipatif terhadap kemampuan interaksi sosial anak usia 5 tahun. Baiklah, di bab 3 ini metode penelitian. Lokasi yang saya pakai dalam penelitian saya yaitu lokasinya di RA atau Raudatul Atfal Ikhwanul Muslimin 2, Jalan Besar Tembung, Batang Kuis, nomor 178, Desa Bandar Khalifah, Persetuan. Dan waktunya semester genap di tahun pelajaran 2020-2021. Desain penelitian yang saya pakai di dalam proposal saya yaitu penelitian ini menggunakan quasi experimental design ya atau non-equivalent control group design
Pada desain ini satu kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan dan satu lagi untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Baiklah, populasi dan sampel yang saya pakai dalam proposal penelitian saya yaitu semua anak usia 5-6 tahun di RA Ikhwanul Muslimin 2 Tembung, jumlah anak 44 orang, dan sampelnya kelas A1 berjumlah 22 anak, dan kelas kontrol yaitu kelas A2 berjumlah 22 orang anak. Baiklah, teknik pengumpulan data yang saya pakai dalam proposal penelitian saya ini untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data adalah observasi. Teknik analisis data yang saya pakai yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan ketiga uji hipotesis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari hasil penelitian yang saya sampaikan, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.